Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Fellowship Tim Kegerakan Kitab Wahyu tanggal 9 Juli 2023. Saya akan menyampaikan sesuatu rahasia yang pendek saja, tetapi ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kekuatan ajaib dari para hamba Tuhan yang akan menjadi pelaku pelaksana di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kekuatan ajaib yang akan diberikan Tuhan, karena bangsa Israel itu kalau dikhotbahi, dia sudah pinter Alkitab, saudaraku. Dia butuh mujizat. Bahkan tidak bangsa Israel saja, di antara kita sekarang, orang-orang saat ini pun, kalau tidak melihat mujizat itu kadang sulit percaya, meskipun ada juga orang yang karena panggilan tertentu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, bangsa Israel itu untuk bertobat di dalam menjelang akhir zaman, yaitu melalui kegerakan kuda putih, itu membutuhkan mujizat yang besar. Untuk melakukan mujizat-mujizat ini, para hamba Tuhan di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang ajaib yang berasal dari kuasa Roh Kudus. Maka ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu itu harus bersekutu dengan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, ini harus memiliki waktu untuk sembah dan doa atau mesbah dupa, ya saudaraku. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, setiap pelaku dari kegerakan Kitab Wahyu itu harus memiliki jiwa pengorbanan, mesbah, korban bakaran. 3 ini sangat penting sekali. Saudaraku, ini saya petik dari Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan selanjutnya. Ini ayat yang akan saya kupas saat Fellowship Yogyakarta ini. Ketika nanti meterai yang ke-7 itu dibuka, saudaraku, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Saudara, ini merupakan gambaran dari orang yang memiliki saat atau waktu berhubungan intim dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki waktu khusus berhubungan intim dengan mempelai pria surga. Digambarkan di sini kira-kira setengah jam lamanya. Kalau nanti dibaca kepada ayat-ayat yang selanjutnya, pada ayat-ayat yang selanjutnya nanti dari hal itu kemudian kepada 7 malaikat itu diberikan mujizat-mujizat besar, yaitu untuk peniupan 7 sangkakala. Jadi yang pertama harus dimiliki yaitu bersekutu dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki saat-saat bersekutu dengan Roh Kudus. Kita bermeditasi, merenungkan kasih Tuhan, memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini kenanya mesbah dupa, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 ini nanti kenanya di mesbah dupa, ya. Saat seseorang itu memiliki persekutuan intim dengan mempelai pria, dia bisa merenungkan kasih Tuhan, mempribadikan, merenungkan, kalau Raja Daud gambarkan siang dan malam, saudaraku. Tetapi minim saudara harus memiliki waktu setengah jam, saudaraku, untuk intim kepada Tuhan. Ini tahap yang pertama. Saudaraku, saya juga akan beritahu saudara kapan nanti ketika Wahyu pasal 8 ayat 1 ini digenapi, ketika surga sunyi senyap setengah jam lamanya itu, saudaraku, itu terjadinya adalah 9 bulan sebelum masa pengungsian dan masa harpaso.
Jadi saudara perhatikan baik-baik, Wahyu pasal 8 ayat ke-1 itu terjadinya adalah 9 bulan sebelum nanti saat harpazo itu terjadi, sebelum saat theogo itu terjadi, sebelum saat pengangkatan dan pengungsian itu terjadi, sebelum masa antikris terjadi. Jadi 9 bulan sebelum masa antikris terjadi, maka kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan seterusnya itu nanti akan digenapi. Saudaraku, coba kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dan selanjutnya. Saya mohon ikutan bacakan. Meterai yang ke-7. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Saya terangkan dulu di sini. Jadi kapan sunyi senyap setengah jam lamanya itu terjadi? Itu terjadi ketika bangsa Israel nanti sudah menerima Tuhan Yesus, kemudian bersatu dengan gereja dari Zaitun liar, bersatu utuh. Kemudian gereja yang bersatu utuh ini akan dinaungi oleh Roh Kudus secara sempurna, secara permanen. Kalau saat ini kita belum permanen, Roh Kudus itu mengurapi kita sehingga ucapan kita itu kadang meleset, kadang kurang tepat, saudaraku. Tetapi ketika nanti kita itu diurapi secara permanen, Roh Kudus itu betul-betul permanen ada di dalam hidup kita, saudaraku, maka nanti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, sunyi senyap setengah jam lamanya itu sesaat setelah bangsa Israel menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian bersatu dengan gereja Zaitun liar. Ini meterai yang ke-7, sunyi senyap di surga setengah jam lamanya, untuk menghormati persekutuan yang kudus yang selama ini sulit dilaksanakan, yaitu bersatunya bangsa Israel dengan gereja non-Israel. Ini kan susah, saudaraku, susah. Maka surga pun dinyatakan sunyi senyap karena menghormati persekutuan yang kudus. Bangsa Israel sudah terima Tuhan Yesus, kemudian kita juga sudah bersatu dengan bangsa Israel, menyembah, kita dipenuhi Roh Kudus secara permanen. Itu saat Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 ini digenapi. Surga dikatakan sunyi senyap setengah jam lamanya. Dan ini kejadiannya kapan, saudaraku? Ini kejadiannya adalah 9 bulan sebelum nanti terjadi Rece atau pengangkatan. Ini terjadinya 9 bulan sebelum terjadi pengungsian. Ini terjadinya adalah 9 bulan sebelum terjadi di bumi itu masa antikris yang luar biasa. Jadi Wahyu pasal 8 ini harus digenapi dulu. Barusan, saudaraku, ini beberapa saat yang lalu ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, katanya besok 3 hari lagi Rece, apakah benar? Saya langsung jawab, tidak benar. Pasti tidak benar itu, saudaraku. Pasti tidak benar. Kalau 3 hari lagi akan Rece itu tidak benar, saudaraku. Kurang tepat. Makanya di dalam kata-kata yang saya sampaikan tadi pagi, saya sampaikan bahwa baiklah kita di dalam iman kita itu mengikuti ajaran-ajaran yang betul-betul membawa kita itu yakin kalau kita itu masuk surga. Itu prinsip penting, saudaraku. Itu percaya Tuhan Yesus. Kemudian selain itu, saudaraku, kita harus benar-benar berpijak kepada kebenaran firman dan Roh Kudus sehingga kita bisa disucikan dan disempurnakan. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kita nanti akan diangkat hidup-hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi
Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 ini terjadinya 9 bulan sebelum masa Antikris, 9 bulan sebelum Rachel atau sebelum Harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, atau 9 bulan sebelum pengungsian atau Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, dan sunyi senyap setengah jam lamanya ini merupakan yang pertama ini penghormatan surga kepada terjadinya persekutuan yang kudus antara gereja bangsa Israel Zaitun asli dengan gereja asal non Israel Zaitun liar. Itu sudah bersatu utuh, menyatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, menyatu di dalam darah Kristus. Saudaraku, sampai dikatakan itu satu yang susah, saudaraku, sesuatu yang susah, sampai surga pun dinyatakan mengheningkan cipta, sunyi senyap setengah jam lamanya. Ini pertama menunjuk itu. Kemudian yang kedua ini menunjuk kepada kehidupan saudara masing-masing. Hendaknya saudara ini minimal, saudaraku, kalau dulu Tuhan Yesus ngomong tidak bisakah engkau berjaga 1 jam saja, maka sekarang saudaraku, saya juga berkata kepada saudara, apakah saudara itu tidak bisa satu hari itu memiliki saat teduh bersama Tuhan, merenungkan firman-Nya, bersekutu dengan Roh Kudus? Itu kira-kira setengah jam saja. Kalau itu bisa saudara kerjakan, saudara lakukan, maka saudara akan diberikan kuasa. Ibarat meniup sangkakala, dari mulut saudara nanti akan keluar kekuatan. Kalau saudara mengucapkan satu kata-kata yang positif, ya akan digenapi. Oleh karena itu orang yang penuh Roh Kudus hendaknya mulutnya itu selalu mengucap kata-kata positif, jangan mengucapkan kata-kata yang negatif, karena kata-kata itu dimeteraikan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau saudara sedang melakukan apapun itu jangan katakan kata-kata yang negatif. Kalau saudara ingin mendapatkan kebahagiaan, saudara tidak ingin celaka, saudara sedang mengendarai motor, sudah nggak usah mengucapkan hal yang negatif, tabrakan dan lain sebagainya, nggak usah diucapkan itu, saudaraku. Ucapkan kata-kata positif, selamat, diberkati, saudaraku. Karena orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu nanti akan mengucapkan segala sesuatu yang membangun, saudaraku, membangun, tetapi juga saudaraku bisa nanti menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat di dalam dosa-dosanya. Mereka tidak bisa bertobat, mereka akan dihukum, saudaraku. Jadi yang pertama ini sunyi senyap setengah jam lamanya itu menghormati kesatuan gereja Tuhan dari bangsa Israel dan bangsa Zaitun liar. Karena ini kesatuan yang susah terjadi, maka digambarkan sampai surga itu mengheningkan cipta, sunyi senyap setengah jam lamanya. Kemudian dalam aplikasinya sekarang, saudara itu mbok iya belajar punya waktu saat teduh kira-kira setengah jam saja. Kalau saudara itu bisa nonton bola sampai 45 menit kali 2, saudara, masakan saudara itu nggak bisa sembahyang, meditasi, memeditasikan firman dan Roh Kudus dalam hidup saudara, merenungkannya untuk melakukannya selama setengah jam saja, saudaraku. Kalau saudara mampu melakukannya, maka ayat 2 dikatakan, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudara yang bersekutu dengan Roh Kudus minimal setengah jam, saudaraku, dan saudara berusaha untuk menjaga kata-kata lidah, ucapan itu untuk selalu positif, maka kepada saudara akan diberikan kekuatan sangkakala, bukan sangkakala yang besar yang akan ditiup di Wahyu pasal 8 ini. Kalau Wahyu pasal 8 ayat 2 ini, saudaraku, memang nanti terjadi satu nubuatan dari ketujuh guru tentang bencana-bencana akhir zaman, dan nanti itu akan terjadi. Pertama menunjuk kepada itu,
Kemudian yang kedua, menunjuk kepada kehidupan saudara. Kalau saudara itu memiliki saat-saat teduh kepada Tuhan. Jadi saudara jangan sibuk terus, saudaraku. Banyak orang itu yang kelihatan sibuk sekali tapi lupa dengan Tuhan. Akhirnya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau sudah memiliki saat teduh bersama Tuhan, digambarkan memiliki waktu sunyi senyap di surga, persekutuan yang kudus bersama Roh Kudus, kira-kira setengah jam lamanya, maka kepada saudara, kepada mulut saudara ini akan diberikan kekuatan, saudara akan diberikan keberhasilan. Kemudian ayat yang ketiga dibacakan Ibu Tami. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin. Ya, sampai di sini dulu. Jadi ini, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Saudaraku, ini nanti adalah menggambarkan ketika nanti 7 sangkakala itu akan ditiup. Kejadiannya kapan tadi? Itu 9 bulan sebelum masa antikris. Ingat baik-baik ini, saudaraku. Jadi belum akan ada rapture kalau Wahyu pasal 8 ayat 1 dan seterusnya ini belum digenapi. Ngomong 3 hari rapture, 3 hari lagi. Ngomong bulan depan rapture, itu orang cari sensasi. Saudaraku, kalau Wahyu pasal 8 ayat 1 ini belum digenapi, maka rapture itu nggak akan terjadi. Saudaraku, peniupan sangkakala ini belum dilakukan, maka saudaraku, rapture itu juga belum akan terjadi. Masa antikris juga belum akan terjadi. Ayat 3 ini digambarkan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Nah, selain memiliki saat teduh bersama Tuhan di dalam sembah, maka malaikat ini juga berdiri di dekat mezbah. Ini mezbah korban bakaran loh, saudaraku. Berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Saudaraku, karena nanti dari mezbah korban bakaran ini akan diambil apinya. Saudaraku, artinya ini apa, saudaraku? Artinya nanti hamba-hamba Tuhan ataupun saudara semua yang bergerak di dalam kegerakan kitab Wahyu menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, kebutuhan saudara untuk membuat saudara itu sehat, diberkati dan lain sebagainya, saudara harus mendekat kepada mezbah korban bakaran. Artinya apa? Mengerti berkorban, mengerti menjaga api mezbah. Jadi selain tadi mezbah dupa, ya saudaraku, yaitu menyembah bersekutu intim dengan Roh Kudus, juga harus mengerti mendekat kepada mezbah. Untuk apa? Untuk menopang pekerjaan Tuhan, mengerti melayani, mengerti menopang pekerjaan Tuhan. Kepada orang yang sedemikian, saudaraku, nanti doa-doa dari orang-orang yang mendekat kepada mezbah itu nanti akan dinaikkan kepada Tuhan, saudaraku. Keinginannya, kerinduannya, cita-citanya itu akan dinaikkan. Di sini saya bacakan lagi, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Jadi ini dia berdiri di dekat mezbah korban bakaran, ya saudaraku, dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Saudaraku, kemudian kita akan baca ayat yang keempat, dibacakan Ibu Tami. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amin. Saudaraku, jadi asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu naik ke hadapan Allah. Artinya apa, saudaraku? Pengorbanan saudara
diurutkan ya. Yang pertama, saudara memiliki saat teduh. Kemudian yang kedua, saudara itu ngerti berkorban, ngerti mendekat kepada mezbah. Maka doa-doa saudara itu akan naik ke hadapan Allah. Saudaraku, doa-doa saudara akan naik ke hadapan Allah. Dan nanti Tuhan akan menjawabnya secara luar biasa. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Ini kekuatannya, saudaraku. Jadi kekuatan pelayanan seorang malaikat sidang, seorang gembala, seorang hamba Tuhan itu di dalam doa. Dan ketika jemaatnya juga mengerti persembahan, saudaraku. Nah, misalkan hamba Tuhannya itu rajin sembahyang, tetapi jemaatnya nggak ngerti persembahan, saudaraku, ya pelayanan nggak berjalan, sedang nggak bisa berjalan. Oleh karena itu, mendekat kepada mezbah korban bakaran itu penting, saudaraku. Tetapi, saudaraku, menyembah kepada Tuhan itu juga penting. Jadi, hamba Tuhan itu tugasnya, malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Mezbah yang ada apinya itu mezbah korban bakaran, saudaraku, dan melemparkannya ke bumi. Artinya apa? Kekuatan untuk seorang hamba Tuhan itu melayani, kekuatan untuk seorang hamba Tuhan itu melakukan mujizat-mujizat besar, itu pertama adalah korban Kristus yang di dalam Wahyu pasal yang kelima itu digambarkan itu anak domba yang tersembelih. Saudaraku, dari kekuatan korban Kristus ini aplikasinya dalam hidup saudara apa, saudaraku? Kalau Tuhan sudah berkorban menyelamatkan kita, memberikan keselamatan kepada kita, kita juga harus ngerti berkorban untuk menghidupi api mezbah. Sehingga dikatakan di sini, dikatakan lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Di dalam kitab Imamat dikatakan, mezbah itu apinya hendaklah selalu dijaga, jangan sampai padam apinya. Karena dari sinilah seorang hamba Tuhan itu melayani, saudaraku. Seorang hamba Tuhan bisa melayani itu karena di mezbah ada apinya, ada persembahan dari jemaat, saudaraku. Ada penopangan dari jemaat, dari tua-tua, dari jemaat di seluruh penjuru bumi nanti tentunya ini, saudaraku. Maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ini kombinasi antara mezbah korban bakaran dan mezbah dupa itu dahsyat ternyata, saudaraku. Ini ada rahasia ke sana ya. Suatu ketika ini saya terangkan. Kombinasi antara pengorbanan dan sembah itu dahsyat. Orang yang bisa memiliki jam waktu menyembah Tuhan, memiliki saat teduh yang digambarkan di sini cuma setengah jam saja itu, saudaraku, dia juga mengerti mendekat kepada mezbah. Artinya apa, saudaraku? Dia selain dia mengerti menyembah Tuhan, dia juga mengerti persembahan. Saudaraku, ini terjadi sesuatu yang besar kepada orang itu. Orang itu akan dilawat oleh kekuatan Tuhan. Bahkan puncaknya nanti ketika malaikat-malaikat sidang yang disebut sebagai ketujuh guruh itu mereka bekerja, mereka mengambil api juga dari mezbah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, untuk terciptanya mujizat besar, saudaraku, ini perlu kombinasi antara menyembah Tuhan, memiliki saat teduh, dan juga kita tahu persembahan. Orang yang sembahyang terus, saudaraku, tetapi tidak pernah mengerti persembahan, itu repot, saudaraku. Ibarat kasih gitu, bertepuk sebelah tangan, ngomong tok tetapi tidak bisa membuktikan. Oleh karena itu kombinasi antara mezbah dupa dengan mezbah korban bakaran ini begitu luar biasa, menciptakan mujizat. Ini rahasia yang saya sampaikan saat ini.
kombinasi antara mesbah dupa, saudara memiliki saat teduh di hadapan Tuhan, saudara juga mengerti persembahan untuk mesbah Tuhan, sudah akan dilawat kekuatan yang dahsyat. Di sini dikatakan kekuatan itu ibarat meledaknya bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudaraku, artinya apa saudaraku? Dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi banyak masalah. Kalau saudara rajin sembahyang, memiliki saat teduh kepada Tuhan, saudara juga kalau berkorban itu ringan, nggak hitung-hitungan saudaraku. Saudara, saya itu kadang berpikir, saya itu kalau untuk mesbah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan itu kadang nggak hitung-hitungan, sampai saya lupa, saudaraku, berapa yang sudah saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan saya betul-betul lupa, saudaraku. Tetapi herannya kadang orang itu hitung sama mesbah Tuhan, saudaraku. Nah, saya sendiri malah lupa, sampai lupa. Karena begitu ada berkat-berkat ya saya salurkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini rahasia yang dahsyat. Kalau seseorang itu bisa mengkombinasikan kekuatan mesbah dupa, sembah, dan kekuatan pengorbanan. Sembah dan pengorbanan itu akan menjadikan saudara pribadi-pribadi yang mampu menciptakan guncangan-guncangan terhadap bumi ini. Saudaraku, jadi orang yang bisa sembahyang tetapi kita ini bahasanya roh, saudaraku, tetapi persembahan itu nggak pernah ngerti. Saudaraku, ini nggak bisa menciptakan mujizat, saudaraku. Nah, yang ada lagi yang lain, saudaraku, karena kaya, saudaraku, sudah merasa cukup persembahan saja. Sembahyang itu kan nggak perlu, yang penting kan sudah persembahan itu banyak, saudaraku. Jadi nggak perlu sembahyang. Ini juga nggak bisa jalan. Oleh karena itu di Wahyu pasal 8 itu ada kombinasi antara mesbah dupa dan mesbah korban bakaran. Saudaraku, orang yang ingin bisa mengguncang bumi, meledakkan masalahnya supaya masalah itu teratasi, saudaraku, mengguncang bumi, saudaraku. Orang-orang yang mampu mengguncang bumi itu orang yang memiliki kedekatan kepada Tuhan, memiliki sembah dan tahu pengorbanan. Ya seperti tadi saya sampaikan, kalau saya memperhatikan pekerjaan itu sudah saya nggak hitungan, saudaraku, betul-betul saya lupa berapa yang saya pakai untuk pekerjaan Tuhan itu. Saya lupa, tetapi yang jelas sebaik-baiknya saya bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang selanjutnya Ibu Tami dibacakan. Ayat ke-6. Ya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Terus? Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hujan. Terus? Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Terus? Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Terus? Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Terakhir 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasa terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Saudaraku, jadi
kekuatan besar yang akan dimiliki oleh para pelaksana kegerakan Kitab Wahyu, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat, karena jemaat pun merupakan pelaksana penggenap dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku, mereka akan disertai oleh Tuhan dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Bahkan ditiupnya 7 sangkakala itu pun, saudaraku, itu akan diberikan, disertakan kepada ke-7 guru. Jadi peniupan 7 sangkakala itu nanti dilakukan oleh ke-7 bintang. Saudara, dan untuk terciptanya kekuatan-kekuatan besar itu, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bersekutu dengan Roh Kudus, digambarkan sunyi senyap setengah jam lamanya. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini bisa memiliki sembah dan doa. Kemudian yang ketiga ini mendekat dengan mesbah. Intinya Wahyu pasal 8 ini adalah kombinasi kekuatan antara mesbah dupa dan mesbah korban bakaran. Itu mampu menciptakan ledakan-ledakan yang besar dalam hidup saudara. Mungkin saat ini usahamu belum booming, belum meledak, tetapi kalau saudara memiliki karakter Wahyu pasal 8 ini, nanti usahamu akan meledak. Mungkin saat ini apa yang kau kerjakan masih kecil, tapi kalau saudara melaksanakan apa yang ada di dalam Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan seterusnya tadi, saudara bisa memiliki saat teduh. Saudara juga tahu mendekat kepada mesbah, memperhatikan api mesbah, maka kepada saudara kekuatan ledakan-ledakan besar itu akan diberikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.